sering banting-banting harga, sering harga sampai anjlok kan. Di Kendari ini tidak ada yang mengatur manajemen pelataran dengan baik. Oke, Om Andre. Hey, Om Ince, aduh. Lama lagi nih. Lama Jadi sekali kita hidroponik lagi kita bahas ini, Di. Itu, Mi. Nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Iya, nggak ada habisnya. Kan namanya ilmu ya. Ilmu itu memang tidak ada habisnya. Iya, sepanjang masa kita harus pelajari terus, bro. Berapa lubang ini sekarang? Ya masih seperti kemarin saja, sekitar 8.000-an lah. 8.000-an. Naik 2.000, kemarin 6.000 di. 6.000. Syuting yang pertama? Berarti tambah 2.000, 8.000-an. 8.000. Om Hapsan, Om Hapsan. Wah, ada Om Hapsan di situ ternyata. Nanti kita jo Om Hapsan nih. Siap, sama siap. Kebun. Habis bikin video kemarin ini. Begitu kah? Bagaimana menurutmu tentang hidroponik itu di Kendari sekarang? Sama rokok nih, bro. Silakan. Apa-apa? Bagaimana menurut tentang hidroponik di Kendari sekarang, Ode? Semakin panggil Ode berkembang. saja, soalnya Iya. sama panggil Andre, Pak. Iya, panggil Ode saja. Bagaimana, Ode? Hidroponik di Kendari semakin banyak, makin berkembang terus. Banyak ini. Banyak. Ya alhamdulillah, maksudnya ya dengan semakin banyaknya itu ya kita nggak pusing-pusing lagi untuk edukasi itu, Iya. untuk publikasi lagi. Ya sudah banyak yang berarti banyak video-video promosi yang lah. kita bikin dulu itu banyak manfaatnya nih. Karena Alhamdulillah. banyak petani setelah Iya. dan banyak orang-orang yang di Kendari yang bertani hidroponik. ya naiknya itu dia bilang mencapai katanya, 300%. Dia bilang katanya, ini saya hidroponik gara-gara Bang, gara-gara saya lihat video tak. Saya belajar cara racik nutrisi, cara menanam. Alhamdulillah. Berarti video yang kita bikin itu kayak kayak bermanfaat, ada juga manfaatnya nih. Iya. Saya kira kayak video bodoh-bodoh yang kita bikin. Mudah-mudahan berkalah ya. Amin. Amin. Iya, Di. Amin. Berarti banyak sekali nih sekarang. Kalau lihat petani sekarang di sini Ode, di Kendari, potensi keseriusannya berapa persen kira-kira? Semuanya serius, Ji. Nah, semuanya serius. Terus belajar juga kan. Hanya yang jadi kendala itu sebenarnya semakin banyaknya itu juga memang harus semakin tahu dengan SOP-nya kan. Maksudnya ya cukuplah saya di sini yang beratapkan langit. Nah, ya saya sih berharap sama teman-teman betul-betul untuk lebih SOP lagi, jangan hanya sekedar ya kita mengejar jumlah lubang tanam, berapa banyak sih lubang tanam yang dikejar. Tapi kita mengabaikan dari standar operasional prosedurnya itu kan. Nah, itu yang biasa jadi kendala yang akhirnya ya kita buatnya besar juga. 10 kali kita menanam, 10 kali panen lah. 10 kali panen itu ya 5 kali juga kegagalannya. Jadi Karena ya gitu, di sini saya sendiri memang masih beratapkan langit di sini, tetapi lahan yang satu yang sementara saya buka juga sudah dipersiapkan lah untuk yang betul-betul SOP untuk greenhouse full kan. Nah itu karena sudah saatnya lah untuk kita memperhatikan SOP-nya, apalagi dulu di kenapa Kendari. kan nggak diperhatikan SOP atau gimana? Ya namanya juga orang baru belajar, kita pikir tanaman konvensional saja tidak pakai atap bisa tumbuh, masih hidroponik tidak bisa tumbuh. Iya memang sih bisa, tetapi secara tingkat efisiensinya, investasinya kita cukup besar. Jadi kalau mau sekali investasi di hidroponik, betul-betul lah investasi langsung di hidroponik. Jangan salah-salah, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau serius Kalau mau serius betul. Kalau main-main ya main saja, iseng-iseng saja. Contoh umpamanya modal 10 juta. 10 juta kita memaksakan di 2.000, 3.000 lubang tanam. Sementara kita mengabaikan SOP-nya. Ya. Akhirnya kan ujung-ujungnya juga di 2.000 lubang tanam itu, ya itu tadi saya bilang, di antara 10 kali panen itu kemungkinan malah sampai 3 kali, 4 kali saya dia bisa panen betul-betul baik kan. Saja. Yang bagus-bagusnya. Bagus-bagusnya kan. 7 kali panennya gagal. Kenapa? Karena kan ya cuaca di Kota Kendari ini bagaimana kan? Tidak pernah menentu kan. Hujannya, hujannya lebih besar. Kadang kalau ini di Kendari, kadang kalau hujan sekali. Hujan terus, nggak pernah berhenti. Panas langsung tiba-tiba hujan. Ya. Jadi kayak kita nggak mengerti. Cuman ini ada beberapa komentar di YouTube. Ini kita bicara masalah harga atau ada beberapa komentar di YouTube yang bilang katanya, kenapa harga hidroponik di Kendari itu mahal sekali, sementara di sana murah. Kan kita enggak kayak saya mau jawab juga kayak bagaimana susah karena kayak bagaimana nih teman-teman gini saya
bilang kayak bagaimana teman-teman di Jawa atau rekan-rekan di Jawa atau orang-orang di Jawa. Cuman maksudnya, apakah mereka itu sudah pernah ke Sulawesi, sudah pernah ke Sulawesi Tenggara? Apakah mereka tahu kayak bahan baku apa segala macam itu harga ndak sama seperti yang di Jawa itu? Seperti apa gitu, Ode? Sebenarnya masalah harga itu tergantung dari jumlahnya juga permintaan ya. Hidroponik di Kendari pada saat itu, sekarang sebenarnya juga mahal, tidak terlalu mahal-mahal juga, sudah beda-beda tipis lah di Surabaya, di Jawa sana kan, di Jawa contoh 35 sekilo, kita 40 sekilo kan. Ya jadi tidak terlalu jauh juga perbedaannya. Contoh kayak Seladen, paling selisihnya 5.000. Nah, kalau dulu memang kita sampai harga di 60.000 karena memang petaninya jarang. Nah, baru kedua, yang tadi seperti itu saya bilang, karena kita tidak memiliki SOP yang baik. Jadi kita mau jual murah. Sementara 10 kali kita menanam, panen, istilahnya panen lah, atau 10 kali kita menanam, panen, yang dipanen hanya 3 kali, 4 kali. Makanya jadi itu yang mau ditanggulangi itu 7 kalinya itu. Berapa banyak nutrisi yang habis, berapa banyak bibit, kos dan lain-lain, listrik dan segala-galanya. Nah itulah yang sebenarnya buatnya mahal itu. Padahal kalau kita mau berbicara, kedua juga kan investasi di instalasi kan hidroponik. Tetapi itu kan sebenarnya prosesnya jangka panjang kan. Pipa-pipa ini kan tidak mungkin rusak setahun 2 tahun. Ya bisa tahan sampai 10-an tahun lah. Nah, pipa. Yang hanya jadi masalah itu tadi saya bilang. Sekarang kita kembali lagi ke SOP-nya berhidroponik. Kapan kita tidak ber-SOP dengan baik untuk menanam hidroponik? Maksudnya dalam arti ini ya kita harus memiliki greenhouse. Greenhouse-nya pun itu tidak boleh semi. Kalau semi juga ya sama. Kena percikan air hujan juga seladanya nanti kena mata kodok lagi. Jadi pusing ya. Ya, kalau kayak begitu makanya kenapa mahal? Salah satunya juga ya disebabkan karena tidak adanya standar operasional itu. 10 kali menanam hanya 3 kali panen. Gimana caranya? Makanya harga selalu distabilkan di angka begitu. Padahal ya kalau kita betul-betul mengorbankan 1 kali biaya untuk berhidroponik. Taruh nih, kita punya uang 20 juta sampai 30 juta. Ya buatlah desain memang dulu gambarnya greenhouse-nya seperti apa, terus instalasinya bagaimana, ya sanggupilah. Kalau memang hanya terisi hanya 1.000 lubang tanam di modal 30 juta itu ya sudah itu 3.000 ya 1.000 lubang tanam saja. Tetapi disiapkan sendiri untuk meja peremajaannya 1.000 lubang tanam juga supaya kenapa? Supaya bisa siklus dengan baik. Nah jadi ada meja semayan. Semayan itu dari umur 1 HSS sampai 10 HSS. Nah, nanti di meja peremajaan itu 10 sampai 20 HSS. Nah, 10 hari ya? Jaraknya per 10 hari. Nanti di meja produksinya, meja produksi itu 21 sampai 31 HSS. Sudah waktunya panen. Jadi dalam sebulan itu kita bisa panen 3 kali, bro. 3 kali nih? 3 kali. Begitu nih. Nah iya, aturannya memang seperti itu. Apalagi kalau kayak pakcoy itu 30 hari itu, waduh, sudah gede-gede, sudah besar-besar. Kayak nanas. Pokoknya ya, sekilo bisa naik 3-4 pohon lah. Iya, ya, tapi kalau selada yang ya lihat bisa. sekarang ini, itu penjualan hidroponik di Kendari itu bagaimana? Stabil. Harga masih stabil. Harga stabil di angka 40. Nah, terkadang juga masih dapat sih harga yang 60 kan. Kalau kita jual-jualan online, ya biasa kita masih dapat di harga 60. Harga gitu. Masih laku juga. Masih. Tetapi yang 60 itu memang juga kita juga ya enggak asal jual, memang betul-betul yang grade A kan. Grade A yang betul-betul kita menjamin kualitas mutunya. Ya tidak kayak pohon cemara seladanya, tidak pahit kayak daun paria kan. Nah ini selada ya apalagi. Waduh, ya itulah karena kurangnya juga ilmu, ya pengalaman, pemilihan bibit, ya, mungkin masih ada yang pakai brand-brand yang bibit-bibit lokal. Iya. Makanya seladanya kayak pohon cemara itu. Waduh, sekali. Nah, itu kalau hari Natal itu laku itu. Tanggal 25 Desember itu ya tinggal dikalungin bunga saja itu. Itu laris sekali itu sebenarnya. Nah, kalau mau tanam selada cemara ya bagusnya ya di bulan Desember kan. Awal Desember, tanggal 25 ya sudah panen juga bisa jualan pohon cemara kan. Nah, itu bagus, keren itu. Kalau lihat itu deh, penjualan yang kira-kira menurutmu itu yang paling maksimal
dalam tingkat orderan gitu toh. Yang kau lihat ini di Kendari, apakah rumah tangga kah, apakah tempat makan kah, apakah apa yang lain begitu, apa yang lebih Yang lebih dominan itu ya tetap masih unggul rumah makan. rumah makan ya. Ya, masih unggul rumah makan, resto-resto kan, perusahaan-perusahaan, ya, itu. Ya masih tetap masih unggul di perusahaan dan rumah makan, restoran lah. Gitu. Online juga tetap Online tetap. masih peminatnya sayuran hidroponik di Kendari masih cukup besar lah, masih cukup besar, masih seimbang kok. Hanya yang biasa kasih kadang tidak seimbang antara produksi dan permintaan, ya karena sering tabrakan itu. Nah, Petaninya berarti. Iya, petaninya. Jadi nanamnya itu tabrakan. Contoh ini, bulan sekarang ini lagi langkah-langkahnya selada karena ya itu tadi kan kembali lagi, kenapa ya selalu saya bilang kembali lagi ke SOP berhidroponik. Ya karena banyak kegagalan di situ, banyak gagal panen. Kira stres, pusing kan. Nah, nanam lagi semua karena tahu wah cuaca ini lagi bagus-bagusnya ini cuaca kan. Lagi bagus ini cuaca. Tanam lagi, wah ini bisa tanam selada, top ini hasilnya jadinya. Ternyata semua tanam selada. Nah, contoh kayak bulan-bulan sekarang ini. Kayak bulan-bulan sekarang ini kan orang semua tanam selada ini. Waduh, ini banyak sekali orang tanam selada ini. Jadi kuotanya untuk di Kendari itu sudah melewati batas. Melewati batas. Bayang sehari kita bisa produksi banyak sekali bro. Kita sehari produksi selada ini, kalau saya lihat ya, kita bisa ini di Kendari, bukan Kendari. Unaha, Kolaka, bukan, Kendari bukan. Di Kendari itu kita bisa memproduksi sekitar 300-an kilo setiap harinya. Bayangkan. Sementara untuk sayur semua, atau misalnya dihususkan selada lah ya. Iya. Sementara kalau saya mempelajari pasar sampai sekarang juga, itu ya paling tinggi ya 100 kilo setiap harinya. Nah, produksi 300 kilo. Itu. Mau dikemanakan itu yang 200-nya? Ya makanya itu biasa terjadi sering sering banting-banting harga, sering harga sampai anjlok kan. Terus ya dibuang sayurnya. Nah itu biasa, ya kadang-kadang seperti itu. Karena yang tadi 9 tadi itu ya kembali, karena di Kendari ini tidak ada yang mengatur manajemen pelataran dengan baik lah. Itu ya juga. Saya pusing ya kalau bicarakan itu terus. Kalau untuk hidroponik di Kendari itu kuncinya kembali lagi terus masalahnya. Itu terus saja masalahnya, tidak pernah selesai. Masyarakat itu masyarakat itu grup KS? Masih ada. Masih viral sampai sekarang, masih heboh juga teman-teman. Ya. Alhamdulillah, maksudnya sampai sekarang juga ya KS masih hidup lah, teman-teman di KS kan masih. Soalnya juga eksis. Sekarang itu yang DM saya di Instagram. Terus saya batuk lagi. Apa sih? Yang DM saya di Instagram waktu itu, delete kayak apa nih? Dorong bikin juga kebun. Rata-rata yang habis nonton videoku, dorong bikin juga kebun. Bagus, alhamdulillah. Dia terinspirasi dari situ. Makanya nanti habis kau ini sompi dulu ke ke Pak Gusti nih, sama klarifikasi tuh. 100 juta per bulan. Harus itu bro. Malah kesel saya. Bukan bro, bukan 100 juta, 200 juta per bulan. Misain. Harus itu. Ya supaya kalau bisa kalau perlu kasih keluar rinciannya tuh. Iya. Bagaimana sih jurnal penyusuannya, jurnal penyusuan setiap hari pendapatannya tuh. Iya. Kasih muncul itu neraca laba. Labanya keluar sama setiap bulan itu berapa gitu ya. Nanti saya mau panggil juga Pak Dwi supaya dia hitung-hitung, karena dia bilang katanya hidroponik tidak sesuai dengan pikirannya. Dia bilang, nggak tahu pikiran apa tuh, nggak tahu otak luarnya, otak dalamnya, otak bawah pantatnya gitu, nggak tahu apa. Memang dia itu yang biasa bikin kacau di KS itu. Selalu bilang rugi. Barbar dia memang itu. Mau diundang nanti dia itu. Kalau kalau lihat sekarang di tengah cuaca yang kayak tidak menentu gitu dia tuh. Masih sayuran bagaimana dampaknya dari cuaca yang tidak menentu begini, dan dampak dari sayurannya dan dampak dari permintaan itu bagaimana? Permintaan sebenarnya tetap masih stabil, bro. Masih stabil sekalipun cuaca begini. Iya, cuaca begini malah justru lebih bagus kan. Masih tanaman bagus. Tanaman bagus, dan apalagi sekarang kan ya PPKM sudah di Kota Kendari ini kan sudah level 2 kan. Tidak lama lagi sudah turun. Udah lama nih level 2. Iya, jadi semua ya retail semua terus sebenarnya
penjualan makin naik, makin naik sebenarnya. Hanya yang jadi kendala tadi itu saya bilang, orang nanam selada semua kan, nanam pakcoy semua. Di saat momen-momennya memang yang lagi sekarang ini kan musim-musimnya lagi pancaroba kan, pergantian dari musim hujan ke musim panas. Iya, iya. Nah itu, aduh, apa saja kamu tanam jadi bro. Jadi nih. Jadi ya jadi baru pertumbuhan matahari banyak ini. Matahari banyak Waktu full hujan kan. saja Muhammad. Pertumbuhan Sampai juga. haji tuh Iya, udah iya. stres kenapa nih sayurku begini terus ukurannya. Cepat sekali kan. Waduh, dari tanaman sehari itu kadang saya biasa kadang kalau yang di sini kan biasa kalau pergi di kebun satu kan, di kebun satu lagi di sana juga kan lagi ada juga buat lagi lahan kan. Oh, ada lahan. Nah, untuk buat hidroponik. Rencana berapa lubang di sana nanti? Belum tahu sih. Belum tahu. Belum Kira-kira perkiraan estimasi estimasinya ya sekitar 40 ribuan lah. 40.000 ya. Sekitar 40 ribuan lubang tanam. Terbesar nanti itu. Ya, alhamdulillah luasnya ya hampir 1 hektar lah. 1 hektar. Hampir ya. Hampir 1 hektar. Tapi itu mau di hidroponik semua atau dicampur dengan konvensional? 25% konvensional, 75% kita main tetap Oh, di hidroponik. konvensional. Jadi nanti kalau konvensionalnya itu apa kamu tanam nanti sana? Ya, paling tanam daun bawang. Ya, stroberi. Iya karena stroberi kemarin benar. Cepatnya laku Pak. Iya. Pagi panen, sore Iya. tinggal gabusnya Pak. Ya karena juga kan memang cuaca lagi bagus, Bro. Nggak tahu orang ya, Kendari ini. cuaca juga dari tahun maunya. stroberi kebetulan Habis kemarin. suka barbecue udah suka lagi stroberi. Iya, sekarang lagi viral ini stroberi. Nggak tahu opa-opa Di Korea habis makan Kendari. stroberi lah kayaknya. Lagi viral juga stroberi di Kendari ya. Jadi Sekali habis Pak. iya, kemarin itu kan sebenarnya juga saya juga kirim sih dari teman dari Jawa kan sebagian. Nah, kemarin itu memang lagi yang saya tanam sendiri lagi panen-panennya lagi bagus karena cuaca juga bagus. Iya. Tapi kalau kayak sekarang juga ya enggak bisa lah. Ini stroberi itu kita tahu lah habitatnya di mana sih. Habitatnya kan mintanya di dataran tinggi di Sementara 1000-an kita ini. mdpl. Nah, kita Sementara kita nih dataran rendah. Pak. aduh, tidak enaknya ya 0,5 mdpl lah. Jangan dibilang 0 juga kan. Jangan juga nol. Iya. Bawah laut, tak tinggal itu. Nah, kemarin jadi stroberi yang kemarin itu sempat jadi berhasil ya karena cuaca memang lagi mendukung kan. Nah, sebagian dijual, sebagian kita konsumsi sendiri. Hanya saja ya teman-teman, dijual enggak? Saya bilang, kalau kayak begini-begini tuh saya coba dah. Saya datangkan stroberi dari teman-teman di Jawa kan. Di Jawa. Siapa tahu harganya bisa masuk, bisa cocok jualnya di Kendari, bisa tahan. Ya ternyata bisa dan sekarang memang lagi viral-viralnya. Aduh. Ya mungkin paling di sana juga saya nanam stroberi itu pun mungkin kebanyakan saya main jualan bibit kok. Karena Bibit kalau saya mau stroberi? bibit stroberi kalau mau maksain dibuat juga ya enggak bisa maksimal. Bibit paling bibit ini bibit polybag gitu. Bibit polybag stroberi. Jadi tidak Pokoknya siap tidak fokus siap panen, di buah. yang mau disiap yang untuk panen. siap ditanam. Oh, siap saya ditanam kira di yang sudah- pekarangan. Yang sudah jadi sisa tunggu buahnya dia keluar. Iya, maksud saya seperti Yang kayak itu. begitu tuh. Iya. Apa kan namanya? Ya tanaman stroberi, bibit lah. Banyak sih orang bilang itu kalau dijual-jual di marketplace itu bilangnya bibit. Bibit. Nah, bibit selada, bibit stroberi kan. Siap tanam. Ah, berarti, siap tanam. Ya, paling saya fokusnya nanti mainnya di situ kan. Karena dulu kau bilang potensinya juga di Kendari ini melon katanya. Ya, melon juga potensi besar di Kendari. Tapi bukan melon sayur ya, jangan salah. Ya, kalau melon sayur kita tanam di hidroponik ya rugi lah. Nah, harga melon 8.000 saja sekilonya. Jadi Melon buah memang. ya maksudnya yang melon yang impor, melon-melon Jepang, Ya. yang melon premium kan. Tapi itu bisa Yang di ketemu Jawa itu Kendari. sekilo bisa 35 itu. Bisa di ketemu Jawa. di Kendari itu. Bisa. Bisa? Bisa. Karena kan apalagi di Kendari ini kan orang apa ya? Orang itu di Kendari sini itu boleh dikata hampir 100% yang saya tanya. Yang teman-teman ya, bukan maksudnya seluruh warga Kota Kendari kan. Hampir 100% yang saya tanya teman-teman di Kota Kendari ini belum pernah mereka merasakan itu rasanya melon manis itu. Manis. Nah, ini belum pernah mereka rasakan melon manis. Selalunya yang dorong rasakan itu melon lebih manis ketimun. Nah, itu. oke. Nah, sementara kalau melon premium sendiri yang impor, melon-melon Jepang itu kan, itu rasanya manis, Bro. Iya kan? Waduh. Soal Manis. gas soalnya. Wah, itulah.
Nanti dulu Mas Coy, udah pernah bawakan kita apa Pi? Nalon apa Pi dia? Oh ya, itu kan jenis yang impor punya. Oh, yang Iya. kayak begitu manis. Manis ya? Manis sekali. Makanya itu ya, itu Manis yang buahnya sekali. hanya segini kan. Kecil Ya, tapi cuma 2 kiloan lah ada satu buah 3 itu. kilo gulanya dalam, Pak. Ya itulah. Jadi maksudnya memang yang melon-melon yang spesial kayak begitu kan. Itu memang betul. Tapi kau tahu tanam gitu? Sistemnya kan sama saja dengan kayak kita menanam hidroponik yang lain. Hanya dia OPT-nya lebih betul-betul harus kita jaga. Mungkin OPT-nya itu maksudnya penindakan untuk pencegahan hama ya. oh, Karena hamanya pasti lebih ya, belalang, hama-hama yang lain-lain itu akan lebih tertarik gitu pada buah-buahan, lebih cenderung kepada buah-buahan. dan mungkin racikan nutrisinya juga beda udah. Ya, harus beda. Khusus nih. Nah, kalau di buah-buahan itu khusus nutrisinya itu kita main rata-rata main 4 fase. Apalagi kalau kita main di sistem drip tetes kan, polybag, sistem drip tetes, itu jadi proses fase pertama itu kita sudah harus memberikan media substrat tadi itu untuk memberikan memberikan nutrisi yang harus standar, yang ya palingnya sekitar ppm 800-an kan itu sebelum ditanami sudah diisiin nutrisi. Nah, itu media polybagnya kan yang pakai kita pakai kokopit. Nah, itu fase pertama itu di umur 10 HST sampai 25 HST. Nah, itu nutrisi kita masih bisa gunakan nutrisi daun lah. Itu. Nah, nanti di fase kedua itu di umur 30 sampai di 45 HST. Itu fase kedua. Nutrisinya lagi beda, Bro. Jadi nutrisi yang di fase kedua itu untuk kita membentuk batang dan bunga. Itu. Oh, jadi untuk batang dan bunga. Anunya dulu, iya, untuk pohonnya dulu, iya, untuk pohonnya. Nah, kalau di pertama tadi kan kita harus untuk pembentukan daun. Fase pertama kita untuk pembentukan daun. Fase kedua itu kita untuk pembentukan batang dan bunga supaya batangnya bisa kokoh, akarnya juga bisa lebat dan bunganya pun juga bisa banyak dan bisa bertahan lah sehingga terjadi keguguran tuh. Itu. Nanti setelah itu baru kita berikan lagi nutrisi ke fase 3. Oke. Nah, biasanya ke fase 3 itu di saat umur 45 HST sampai di umur 55-57 HST lah. Itu 55 sampai 55 HST. Iya, karena Itu fase ketiga. gini deh. Kalau saya lihat kok akhir-akhir ini kan maksudnya memang kayaknya saya lihat sudah 100% sekali kau fokus di hidroponik. Iya. Jadi kayak dari yang kau bikin lain hidroponik saja. Iya. Saya sudah salah seumur hidup di hidroponik. Kau yakin gini kayak hidroponik di Kendari bertahan lama? Iya, saya yakin tetap akan bertahan lama. Ya selagi namanya kita nanam sayuran kan kebutuhan pokok. Iya. Selagi orang masih hidup ya pasti orang masih mau makan kan. Tapi kalau kau bikin banyak-banyak begini baru banyak kompetitor juga yang bikin. Apa tindakan itu? Nah, nggak masalah. Nah, tergantung kita Nggak masalah. bagaimana. Maksudnya begini. Sekarang ini kan posisinya saya itu sebenarnya jujur saya belum membuka market begitu lebar lagi kan. Saya sekarang itu posisinya mempertahankan market saja. Yang sudah ada. Yang sudah ada. Karena saya yakin juga mereka akan berkembang terus. Nah, jadi secara tidak langsung, apalagi outlet modern saya ya sudah cukup besar lah. Retail juga sudah besar, yang reseller juga sudah mulai. Yang mereka bekerja terus kan untuk meningkatkan penjualannya kan. Jadi ya sekarang saya pertahankan ya saya memenuhi sekarang itu permintaannya customer yang sudah ada. Yang sudah ada. Pelanggan yang sudah tetap. Jadi untuk membuka baru sekarang itu saya masih belum. Jadi kalaupun seandainya ada petani ada kompetitor ke depan, ya satu juga saya jalin hubungan sama customer itu bukan 1 tahun, sudah bertahun-tahun. Jadi sudah Ya, kayak jadi ikatan emosional gitu. sudah melekat lah. Nah, kedua juga mereka sudah mempercayakan ke family garden kan. Ya, karena kan Yang biasa. nggak takut juga deh kalau ada kompetitor. Nggak perlu lah kita takuti. Apa yang kita mau takuti Serius kan? ini? Rezeki sudah diatur, Bro. Iya, Apa yang kita mau rezeki pusingkan? memang sudah diatur, tapi kalau ada yang kasih kita putar-putar. Si putar-putar harga berapa sih gitu. Tidak, maksudnya kalau
rezeki sudah diatur. Kalau ada yang kasih hancur rezekimu gimana? Saya percayakan saja yang dia. Santai saja, nikmati saja hidup ini. Nggak usah kita pusing-pusing bilang, bagaimana nanti marketmu diambil orang. Ya sudah, kalau diambil orang ya sudah. Ya, cari lagi yang lain. Kalau gini kita sudah diatur. Kalau pemasukanmu toh di hidroponik kan di atas UMR lah toh ibaratnya toh. Ya alhamdulillah. Karena kau sudah punya karyawan, kau sudah punya admin sendiri gitu toh. Nah, misalnya ini kan kau taruh harapan besar ini di hidroponik toh. Toh? Iya. Nah, kompetitormu itu udah saingi kok. Yang mengharuskan sepi marketnya. Iya. Apa tindakanmu lagi ke depannya? Saya itu selalu berpikir positif saja. Jadi kalau seumpamanya ada yang sengaja, dia unsur sengaja mau menghancurkan saya, itu kan Tuhan kan, Allah kan maha melihat semua. Ya kalau saya kerjanya yang baik, yang positif, jalan lurus, tidak belok kiri, tidak belok kanan, tidak ini ya, saya rasa sampai bukan manusia yang mengatur rezekinya orang. Nah, bukan manusia yang menghancurkan rezekinya orang. Ya. Jadi sebesar apapun kau menghancurkan tenagamu, sebesar apapun kau menghancurkan family garden lah tuh. Ya, kalau Tuhan tidak menghendaki tidak akan bisa, bro. Tidak akan bisa.